Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sebuah pikap ugal-ugalan saat melintas di ruas tol dalam kota Jakarta dan dikejar polisi. Mobil yang muatannya melebihi kapasitas ini membawa 2 motor trail bodong. Selamat malam, Komandan. Mohon izin dilaporkan 91C melakukan pengejaran terhadap KR. Aksi pengejaran terhadap pick-up oleh petugas patroli di Telantas Polda Metro Jaya terjadi di ruas tol dalam kota Tebet. Sopir pick-up kabur saat polisi hendak menyetop kendaraannya yang melintas ugal-ugalan. Pick-up akhirnya diamankan di Jalan Sultan Iskandar Muda karena terjebak di jalur bus Transjakarta yang dilintasi rawan arah. Dari hasil pemeriksaan, mobil over kapasitas itu sengaja kabur karena membawa 2 unit motor trail bodong, di mana salah satunya hanya dilengkapi STNK palsu. Menemukan kendaraan carry membawa muatan yang sangat berlebih sampai ke atas, dan tentunya ini sangat berbahaya sekali dan berpotensi sekali untuk menyebabkan kecelakaan lintas. Sopir dan kernet serta pick-up diserahkan petugas ke Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Lolos dari pengawasan, seorang balita terkunci di dalam kamarnya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sang ibu meminta bantuan petugas damkar untuk mengevakuasi balita tersebut. Iya. Lagi. Petugas tim rescue damkar Palangkaraya mengevakuasi seorang balita yang terkunci di dalam kamar rumahnya di Jalan Menteng, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dengan linggis, petugas membongkar paksa besi tralis jendela kamar untuk mengeluarkan bocah dari kamar. Kejadian bermula saat sang ibu meninggalkan anaknya yang tengah bermain di dalam kamar. Tiba-tiba, anak tersebut menutup dan mengunci pintu dari dalam kamarnya. Sang ibu pun mengetahui kejadian ini saat mendengar tangisan anaknya dan langsung meminta bantuan petugas damkar. Yang bermain dalam kamar ini, ibunya sedang repot, ada ke kamar kecil, tahu-taunya dia ini namanya anak-anak mengunci pintu di sana, sehingga pintu terkunci. Dia sendiri yang menangis, ibunya mendengar ada suara menangis, kok anakku menangis, ternyata kunci sana, pintu dikunci sendiri. Petugas mengimbau para orang tua untuk lebih waspada dan mengawasi anak-anaknya, terutama saat bermain dalam kamar, untuk menghindari kejadian yang tak diinginkan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, balita berusia 2 tahun terjebak di dalam mobil di garasi rumahnya di Surabaya, Jawa Timur. Petugas damkar pun turun tangan untuk mengevakuasi balita tersebut. Viral, seorang balita berusia 2 tahun terjebak di dalam mobil di garasi rumahnya di Surabaya, Jawa Timur. Orang tua balita panik karena tidak memiliki kunci cadangan. Mereka kemudian meminta tolong petugas pemadam kebakaran untuk mengevakuasi anaknya yang terjebak. Petugas yang datang menggunakan alat khusus dan berupaya keras untuk mengeluarkan bocah dari dalam mobil. Akhirnya rasa lega dan gembira menyelimuti kedua orang tua setelah petugas berhasil membuka pintu mobil dan mengevakuasi bocah dengan selamat. Terima kasih damkar, pelayanannya tepat, cepat dan praktis. Yeay, makasih Pak. Ambil kunci, kemudian main-main ke dalam mobil, ya. Terus terkunci mobilnya, sehingga orang tuanya panik kan nggak punya kunci serban, nggak punya kunci cadangan. Antisipasi kalau mungkin khawatir kalau terlalu lama dalam mobil kan ada apa-apa ya. Petugas juga mengimbau kepada para orang tua agar selalu mengawasi putra-putrinya saat bermain. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Seorang warga negara asing asal Iran ditangkap di Tres Narkoba Polda Jawa Barat setelah diketahui menjadi peracik sabu di Indonesia. Ia ditangkap bersama satu rekannya warga negara Indonesia di sebuah rumah yang dijadikan laboratorium di Meruya, Jakarta Barat. Petugas dari Ditres Narkoba Polda Jabar bersama Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menggerebek sebuah rumah kontrakan di kawasan Meruya, Jakarta Barat. Rumah kontrakan ini menjadi laboratorium peracikan sabu cair menjadi sabu.
polisi menemukan berbagai bahan baku narkoba jenis sabu cair. Polisi mengamankan 2 pria yang salah satunya merupakan warga negara Iran berinisial MT. Pengungkapan kasus narkoba ini hasil pengembangan dari pengungkapan sebelumnya, di mana petugas mengamankan 50 gram sabu yang diproduksi MT di wilayah hukum Polda Jabar. Selain mengamankan kedua pelaku, petugas mengamankan barang bukti sabu cair atau liquid metamfetamin sebanyak 123 liter yang dibagi ke sejumlah jerigen dan drum. Bahan baku sabu cair 1 liter akan diolah oleh tersangka menjadi 4 kg narkoba jenis sabu. Bayangkan apabila ini beredar di masyarakat, sabu misal dengan 1 liter jadi 1 kilo, berarti 128 kilogram sabu grade A. Nekat selundupkan narkoba, pemirsa, seorang warga Australia ditangkap di Tres Narkoba Polda Bali. Saat ditangkap, pelaku menyembunyikan narkoba jenis kokain dalam kemasan alat tulis dan boneka. Curiga dengan paket dari luar negeri di kantor pos Renon, petugas menyelidiki penerimanya yang merupakan warga negara Australia. Ketika ditangkap, Polda Bali berhasil mengamankan barang bukti narkotika golongan 1 jenis kokain. Saat ditimbang, berat kokain 1,8 kg yang disamarkan dalam paket boneka dan alat tulis. Petugas juga menemukan bukti lain di dalam kamar tersangka di kawasan Tibu Beneng, Kuta Utara, yaitu timbangan digital dan 1 bundel plastik klip yang biasa digunakan dalam peredaran narkoba. Tersangka mengaku tidak mengenal pemilik paket dan dijanjikan imbalan uang sebesar 50 juta rupiah untuk mengambil dan mengedarkannya. Di kantor pos dan diterima ada 2 paket. Anda kembali di iNews Pagi bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, gedung yayasan berlantai 2 di Kota Medan ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Ih, astagfirullahaladzim. Gedung yayasan berlantai 2 di Jalan Istiqomah Medan, Sumatera Utara ludes terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat dan menghanguskan seluruh isi rumah yang merupakan bangunan semi permanen. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan langsung menurunkan 3 unit mobil pemadam untuk menjinakkan api. Api dapat dipadamkan petugas setengah jam kemudian. Meski kondisi rumah sudah tidak ada lagi yang dapat diselamatkan. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan, namun diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik atau korsleting. Kalau rumah diperkirakan 1 rumah, cuma 4 kakak di sini, 1 rumah 4 kakak. Oke. Oh, kalau apanya semua habis, di atas pun habis, lantai 2 pun kena juga. Korban 2 nggak ada, kosong ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga, pemirsa, tewas dibunuh suaminya dengan senjata tajam di Kendari, Sulawesi Tenggara. Suami baru ini merupakan mantan anak buah bekas suaminya. Pelaku pembunuhan ini ditangkap polisi Polresta Kendari di wilayah Konawe dan ditembak kakinya karena melawan setelah melakukan pembunuhan. Sebelumnya seorang wanita berusia 59 tahun tewas dibunuh dengan badan setengah telanjang di Jalan Supu Yusuf, Korumba, Mandonga, Kota Kendari. Di leher korban ditemukan luka benda tajam mengakibatkan korban tewas dengan bersimbah darah. Polisi melakukan pemeriksaan terhadap pelaku yang hingga kini masih memberikan keterangan belum jelas. Keterangannya masih berputar-putar, belum bisa kita simpulkan. Kami harus lakukan pemeriksaan mendalam terkait dengan motif dan lain-lain sebagainya. Kemudian untuk pelaku dan korban itu mereka punya hubungan tidak? Ya, kalau hubungan tidak ada, hubungan keluarga tidak ada. Intinya pelakunya adalah mantan orang yang pernah bekerja dengan suaminya daripada korban, itu aja, bekerja sama-sama.
Tersangka masih menjalani pemeriksaan untuk mengungkap motif pembunuhan. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Asdar Zula, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan ribu rekening penerima bansos terindikasi dipakai untuk judi online. Pemerintah akan mencabut bantuan sosial atau bansos bagi penerima yang terlibat judi online. Baru-baru ini, PPATK menemukan 571 ribu rekening penerima bansos terindikasi dipakai untuk judi online. Uang yang berputar pun mencapai 957 miliar rupiah. Pemerintah dengan tegas akan mencoret penerima yang terbukti gunakan bansos untuk judol. Sangat bisa, karena data kita sekarang by name by address, jadi ketahuan si A, si B-nya, siapanya, ya, nomor rekeningnya. Nah, terdeteksi ini dipergunakan untuk kegiatan judi online, ya kita pertimbangkan untuk dicoret dari penerima bantuan sosial. Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Jika terbukti penerima bansos terlibat judi online, maka pemerintah akan mengalihkan bansos tersebut ke yang lebih berhak. Itu kan baru dari satu bank, itu pun hanya tahun 2024. Jadi ini cukup mengejutkan dan ini menjadi bahan kami untuk evaluasi pada penyaluran triwulan ketiga. Kalau memang terbukti bahwa mereka benar-benar ikut judol dan sengaja bansos itu digunakan untuk keperluan judol, maka tentu kita akan mencoret dan kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak. Sementara itu, PPATK juga mencatat jumlah pemain judi online di tahun 2025 mencapai 8,8 juta orang. 71,6% pemain judi online berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. Pemerintah sendiri sudah bergerak berantas judol dengan membentuk Des Pemberantasan Judi Online yang dibentuk Kemenko Polkam. Ratusan ribu situs judol sudah diblokir. Sejumlah pegawai Komdigi yang diduga terlibat judol juga sudah ditangkap. Namun judi online masih merajalela di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Tak hanya itu pemirsa, ternyata nomor induk kependudukan penerima bansos tidak hanya tercatat dalam transaksi judol, tapi juga dalam tindak pidana korupsi hingga pendanaan terorisme. Bahkan status NIK tercatat dalam kegiatan pendanaan terorisme. Bang ya, harus satu bang. Jadi kita cocokin NIK-nya. Ternyata memang ada ada NIK yang penerima bansos yang juga menjadi pemain judol. Ya itu 500.000 sekian. Tapi ternyata ada juga NIK-nya yang terkait dengan tindak pidana korupsi, bahkan ada yang pendanaan terorisme ada. Lebih dari 100 orang itu NIK-nya teridentifikasi terlibat mengenai kegiatan pendanaan terorisme.